Swastiastu. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi hari ini. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nikomang Sutrisnawati, dan teman saya, Niputu Malia Dewi, Nimade Aryaningsih, dan yang terakhir, Nimade Ayu Meriani. Materi yang kami bawakan hari ini yaitu mengenai identifikasi badan usaha berbentuk koperasi dengan subpokok bahasan yaitu yang pertama, masalah-masalah usaha dengan non-koperasi, yang kedua, alasan menjadi anggota koperasi, yang ketiga, partisipasi anggota pada koperasi, yang keempat, kegiatan usaha koperasi, dan yang kelima yaitu tujuan dan nilai perusahaan. Identifikasi badan usaha berbentuk koperasi. Yang pertama, masalah-masalah usaha dengan non-koperasi. Masalah yang dihadapi di dalam dunia usaha dan dialami oleh pengusaha menengah umumnya dan golongan ekonomi lemah pada khususnya berkisar pada masalah permodalan, kemampuan dan keterampilan beroperasi serta manajemen, bentuk perusahaan dan terbatasnya pasaran. Masalah permodalan yang dihadapi pengusaha dalam negeri khususnya golongan ekonomi lemah mencakup aspek sumber permodalan, masalah pembiayaan usaha, dan masalah pengerahan modal. Permodalan dan pembiayaan usaha dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain A. Modal sendiri dari pemilik saham atau pemilik perusahaan. B. Modal sendiri berupa bagian laba yang ditanamkan kembali. C. Kredit investasi dari bank. Dan yang D yaitu pinjaman dari pihak ketiga yang dapat diperoleh dengan menggunakan surat-surat berharga. Materi yang kedua yaitu alasan menjadi anggota koperasi. Yang A. Alasan historis. Sejarah mencatat bahwa pendirian koperasi tidak terlepas dari perjalanan historis suatu bangsa. Setelah ratusan tahun hidup dalam tekanan politik dan ekonomi kolonial, bangsa Indonesia mewariskan suatu keadaan ekonomi dan sosial yang terkenal sebagai ekonomi dualistis, yaitu suatu situasi perekonomian di mana terdapat ketimpangan sektor perekonomian modern yang dikuasai oleh para saudagar asing dengan perekonomian rakyat tradisional, tempat sebagian besar rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya. Yang ke B yaitu alasan politis. Alasan politis ini bersumber dari pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apabila ada orang-orang yang termasuk golongan ekonomi lemah menyatukan diri dalam suatu badan usaha, maka secara tidak langsung menyatunya dirinya menjadi suatu kekuatan politis. Yang kecil, alasan sosiologis. Selaku makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dorongan atau naluri manusia untuk mempertahankan diri, bergaul, tolong-menolong, perasaan ingin dihargai atau sebagaimananya, menyebabkan manusia selalu ada keinginan untuk bergaul, bersatu atau berkumpul dengan sesamanya. Rasa senasib sepenanggungan inilah biasanya yang mendorong seseorang untuk bergabung menjadi anggota koperasi. Yang kedua yaitu alasan ekonomis. Alasan ekonomis adalah pertimbangan kemanfaatan ekonomis yang akan diperoleh seseorang bila ia bergabung menjadi anggota koperasi. Alasan-alasan ekonomis untuk pendirian dan atau menjadi anggota koperasi dalam garis besarnya adalah menekankan biaya usaha, meningkatkan pelayanan kepada anggota, serta membuka kesempatan bergabung dalam suatu badan usaha. Yang E. Alasan yuridis. Alasan yuridis adalah landasan yang menjamin pendirian koperasi serta pelaksanaan kegiatannya di suatu negara. Alasan yuridis ini merupakan dasar yang secara langsung ikut menciptakan tumbuhnya iklim berkoperasi di suatu masyarakat, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan dan mendorong masyarakat untuk bersatu dan bekerja sama pada badan usaha koperasi. Adapun alasan yuridis pendirian koperasi di Indonesia dapat dilihat pada beberapa produk hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Koperasi, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan koperasi. Materi yang ketiga yaitu partisipasi anggota pada koperasi. Dilihat dari segi dimensinya, menurut Hendar dan Kusnadi, partisipasi terdiri dari A. Partisipasi dipaksakan, vote, dan partisipasi sukarela, voluntari. Partisipasi dipaksakan terjadi karena paksaan undang-undang atau keputusan pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
yang berhubungan dengan pekerjaan, sedangkan partisipasi sukarela terjadi karena kesadaran untuk ikut serta berpartisipasi. Yang B yaitu partisipasi formal dan partisipasi informal. Partisipasi yang bersifat formal biasanya tercipta suatu mekanisme formal dalam pengambilan keputusan, sedangkan partisipasi yang bersifat informal biasanya hanya terdapat persetujuan lisan antara atasan dan bawahan sehubungan dengan partisipasi. Yang C yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, pembahasan pokok persoalan, pengajuan keberatan terhadap keinginan orang lain. Sedangkan partisipasi tidak langsung terjadi apabila terdapat wakil yang membawa inspirasi orang lain yang akan berbicara atas nama karyawan atau anggota dengan kelompok yang lebih tinggi tingkatannya. Yang D yaitu partisipasi kontributif dan partisipasi insentif. Partisipasi kontributif yaitu kedudukan anggota sebagai pemilik dengan mengambil bagian dalam penetapan tujuan, membuat keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi. Sedangkan partisipasi insentif yaitu kedudukan anggota sebagai pelanggan atau pemakai dengan memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan untuk menunjang kepentingannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat, kegiatan-kegiatan anggota koperasi yang meliputi unit usaha simpan pinjam, perdagangan umum, jasa pengembangan dan konsultan olahraga, kontraktor dan konsultan bangunan, penerbitan dan percetakan, agrobisnis dan agroindustri, jasa pendidikan, konsultan dan pelatihan pendidikan, event organizer, jasa pengiriman barang dan jasa transportasi, jasa perbaikan kendaraan dan elektronik, jasa telekomunikasi umum, jasa teknologi informasi dan juga biro jasa, jasa pemasaran umum, perdagangan, perakitan, instalasi hardware dan software dan jaringan komputer serta aksesorisnya. Kemudian yang terakhir ada kerjasama dengan badan usaha milik negara BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, dan badan usaha koperasi atau BUK, klinik kesehatan dan apotek, dan juga desain grafis dan galeri seni. Yang kelima, tujuan dan nilai perusahaan koperasi. Yang pertama ada status dan motif anggota koperasi. Status anggota koperasi sebagai badan usaha adalah sebagai pemilik atau owner dan sebagai pemakai atau user. Sebagai pemilik, kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanam modal di koperasinya. Sedangkan sebagai pemakai, anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Yang kedua, kegiatan usaha. Untuk koperasi di Indonesia, lapangan usaha koperasi telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 43, yaitu usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan bisnis dan kesejahteraannya. Kemudian, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Yang selanjutnya, koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi. Modal usaha terdiri dari, yang pertama, modal investasi adalah sejumlah uang yang ditanam atau dipergunakan untuk pengadaan sarana operasional suatu perusahaan yang bersifat tidak mudah diuangkan, seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan kantor, dan lain-lain. Yang kedua, modal kerja adalah sejumlah uang yang ditanam dalam aktiva lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk membiayai operasional jangka pendek perusahaan, seperti pengadaan bahan baku, tenaga kerja, pajak, biaya listrik, dan lain-lain. Modal sendiri bersumber dari, yang pertama ada simpanan pokok anggota, yaitu jumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang kedua, simpanan wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu menjadi anggotanya. Yang ketiga, dana cadangan,
yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dan yang keempat ada donasi atau hibah, yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya. Sedangkan modal pinjaman atau modal luar bersumber dari yang pertama anggota, yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan. Yang kedua, dari koperasi lainnya atau anggotanya. Pinjaman dari koperasi lainnya atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antara koperasi. Yang ketiga, bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, penerbitan dan obligasi dan surat hutang lainnya, yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir ada sumber lain yang sah, yakni pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum. Yang selanjutnya, sistem pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha. Pembagian SHU tentu tidak terlepas dari filosofi dasar koperasi, di mana asas keadilan menjadi hal yang paling penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan berkoperasi. Adapun nilai-nilai perusahaan, yang pertama yaitu integrity, yakni jujur, tulus, dan dapat dipercaya dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Yang kedua, care, artinya bersikap peduli, berempati, dan responsif dalam memberikan pelayanan yang melebihi harapan stakeholder-nya. Yang ketiga, open mind, bersikap objektif dan komunikatif untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Yang keempat, innovation, artinya kreatif dalam segala hal untuk menghasilkan nilai tambah bagi stakeholder atau pemegang saham, pelanggan, karyawan, pemerintah, dan mitra kerja. Yang kelima, teamwork atau bersinergi dan bekerja sama untuk membentuk tim pemenang dan menghasilkan kinerja yang maksimal. Dan yang terakhir ada excellent, bekerja cerdas dan persisten untuk menghasilkan kualitas terbaik dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.